Siang, Om. Ana hubungan apa kan karo anakku? Aku pacar anak, Om. Pengangguran model apa mau pacaran karo anakku? Dia apa kan? Wis miskin, yatim piatu. Pasti wong tuamu izin duweni anak kaya awakmu karo dulur-dulurmu. Ojo sembarangan nek ngomong, Om. Ngalih saiki. Aja cedhak-cedhak anakku maneh. Bukus mantu kini awak dhewe kurang ngerti kontrakan bukus nagih awak dhewe. Wis ngalu wae. Cicilan sepeda itu kebayar. Aku sih Sanja. Cak Iwan lho. Wis lagi utang slot terus. Wedine kene dikaploki karo anak buahe. Dan itu apa malah ini? Aku mari dulu karo bapak iki. Apa emang ini? Bapak iki kan wis nyeleng-nyeleng kene karo wong tuwa iki. Sing kenal iku. Iya, kena, Cak. Bajingan. Wah, gak iso dicanu ini. Wah, iso iki dicari sama lo ini. Ya apa begini? Aku dari rencana. Ya apa lek dipateni wong iki? Ya ayo, pateni wis. Loh, gak tenemen aja. Wis dah. Di sini wis manut ae. Wis kas, suka kok nyai. Bangun nak, bangun. Ada yang nggak beres duluan. Siap. Waduh, semua langsung mateni kabeh. Kan kita butuh duit ya. Wis ae dijupuk barang-barange karo perhiasane. Oke? Oke, Cak. Ayo. Oke, langsung munggah.
beca. Pak RT, Pak RT, Pak RT, niki Pak RT. Ada apa? Niki Pak RT itu namanya Pak Amir Zaunnya kegaduhan Pak RT. Oh ya sebentar ya, tunggu dulu ya. Nggih Pak RT. Nggih. Bukan gerbangnya. Oke. Ya Allah, astagfirullah. Halo Pak Polisi. Iya Pak, apa ada yang bisa kami bantu? Iya, di sini telah terjadi pembunuhan disertai pencurian. Di mana TKP kejadiannya agar kami dapat segera menuju ke sana? Untuk tempatnya bertempat di dekat rumah saya, Jalan Tebel Selatan nomor 25. Baik, kami segera menuju ke TKP. Penyidik. Gimana kronologinya kok bisa terjadi? Nah, saya kan mendengar Pak suara gaduh di rumahnya Pak Amir itu. Nah, kebetulan saya kan habis membuang sampah. Terus saya melihat di kaca jendela, ternyata Pak Amir ini sudah dibunuh sama pelaku dengan menggunakan pisau dapur. Dan itu membunuhnya itu dengan cara yang sadis, Pak. Kemudian saya kan mencari warga untuk membantu para korban tadi itu untuk menangkap pelaku juga. Benar Pak, tadi saya sudah mengejar para pelaku tapi dia berhasil lolos. Benar Pak, saya juga sudah mencatat plat nomor dari sepeda motor pelaku. Baik, keterangan dari para saksi akan kami jadikan rujukan pada penyidikan kali ini. Kenapa barang-barang ini ada di rumah Anda? Bisa Anda jelaskan? Apakah benar Anda membunuh Bapak Amirza? Tidak, saya tidak mengetahui kejadian apapun tentang Bapak Mirza. Saya menemukan bukti senjata ini di dalam rumah Bapak Amirza. Lalu mengapa dalam video CCTV ini kedapatan? Rekaman CCTV menunjukkan Anda berada di sana.
Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim, Senin 29 Mei 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-B-2023-PN Sidoarjo tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Abdul Jamil, Dodik Nurwidiansyah, Ahsin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, silahkan memanggil terdakwa Abdul Jamil, Dodik Nurwidiansyah, Ahsin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara sekalian pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa semua mengetahui mengapa saudara sekalian dipanggil ke persidangan ini? Tahu, Yang Mulia. Baik, untuk yang pertama, saudara Febri Nur Cahyo. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Febri Wahyu Nur Cahyo, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Tebel Selatan nomor 35 Sidoarjo, pekerjaan tukang potong rambut, NIK 224 565 215 643 0004, nomor register 390 garing RT.2 garing 3 garing 2023, penahanan 27 Maret 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik Rutan 25 Maret sejak ditangkap sampai dengan 22 Mei 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2023. Apakah benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudari Aisyah Tri Ulfa Artanti dan Jana Dia Salsabila. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Baik. Untuk yang kedua, saudara Dodik Nurwidiansyah, kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP.
Nama Dodik Nurwidiansyah, umur 28 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Tebel Selatan nomor 35, Sidoarjo, pekerjaan kuli bangunan, NIK 113-457-655-434-0003, nomor register 390-RT-2-3-2023, penahanan 27 Maret 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik Rutan 25 Maret sejak ditangkap sampai dengan 22 Mei 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2023. Apakah benar saudara? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa dari pihak penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudari Aisyah Triulfa Artanti dan Jiana Dia Salsabila. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk yang tiga, saudara Ahsin Akil Ahmad, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Ahsin Akil Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Tebel Selatan nomor 35, Sidoarjo, pekerjaan tukang panggul di pasar, NIK 263-521-253-170-001, nomor register 390-RT-2-3-2023, penahanan 27 Maret 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik Rutan 25 Maret sejak ditangkap sampai dengan 22 Mei 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2023. Apakah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Aisyah Triulfa Artanti dan Jiana Dia Salsabila. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk yang keempat kepada saudara Abdul Jamil, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Abdul Jamil, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Tebel Selatan nomor 35, Sidoarjo, pekerjaan tukang becak, NIK 525-746-225-0002, nomor register 390-RT-2-3-2023, penahanan 27 Maret 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Oleh penyidik Rutan 25 Maret sejak ditangkap sampai dengan 22 Mei 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2023. Apakah benar saudara terdakwa? Benar yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia.
Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Aisyah Tri Ulfa Artanti dan Jihan Nadia Salsabila. Betul? Mereka penasihat hukum saudara? Betul Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat terdakwa? Sudah Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Baik Yang Mulia. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saudari penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Saudari penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Baik Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 666-B-2023-PN.SDA. Terdakwa 1. Nama lengkap Abdul Jamil. 2. Nama lengkap Asin Akil Ahmad. 3. Nama lengkap Febri Wahyu Nur Cahyo. 4. Nama lengkap Dodik Nurwidiansyah. Penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain 1. Ditahan oleh penyidik Polres Sidoarjo 27 Maret 2023 sampai dengan 24 April 2023. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan 25 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023. 3. Perpanjangan penahanan oleh PU 23 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Abdul Jamil, Asin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo, Dodik Nurwidiansyah bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam tahun bertempat di Jalan Raya Tebet Selatan nomor 35 Kota Sidoarjo atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan atau jika tertangkap akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak. Pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Ketua RT yaitu Abdurrahman Arif Ramadhani bahwa dalam penyelidikan ini ditemukan barang bukti antara lain 1. Racun botulinum toksin rumus kimia H5CH12. 2. Serpian kaca. 3. Luka-luka korban. 4. Jasa korban. 5. Korban pelaku. 6. Sampel darah. 7. Sidik jari pelaku. 8. Cap kulit pelaku. 9. Bercak darah pelaku. 10. CCTV. 11. Saksi pengakuan. 12. Motor korban.
13 perhiasan, 14 uang, 15 baju korban, 16 spray, 17 sarung tangan, 18 kacamata korban, 19 jam tangan. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 J.55 KUHP. Dan kedua, subsidiar. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Junto 55 KUHP. Dan atau ketiga, perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 Junto 55 KUHP. Sidoarjo, 29 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum Tiara Mahari Ramadanisa, SH.MH, serta Evi Nur Rahmawati, SH.MH. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sekalian sudah mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sekalian akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Kami tidak akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Yang mulia hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda selama 2 minggu oleh Yang Mulia Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju untuk sidang ini ditunda selama 2 minggu? Kami setuju Yang Mulia. Kami juga akan menyiapkan alat bukti kami. Baiklah, sidang hari ini ditunda 2 minggu. 2 minggu ke depan tanggal berapa, Panitera? Tanggal 12 Juni 2023 Yang Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitera? Tidak Yang Mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan pada hari Senin 12 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Selamat pagi hadirin semua. Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-P-2023 Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asinakil Ahmad, Febri Wahyu Nurcahyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Iya Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan alat bukti kami Yang Mulia. Kami telah menghadirkan 4 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum. Dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi. Baik Yang Mulia. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah,
Asinakil Ahmad Febri Wahyu Nur Cahyo. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Saya bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Saya bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami persilakan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1, silakan kami persilakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. 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 Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Iya yang mulia. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. 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 Apakah saudara dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Dapat yang mulia. Bersedia yang mulia. Dapat mengikuti yang mulia. Dapat yang mulia. Dapat yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Iya yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Saya mengenal. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Hubungan saya hanya sebatas tetangga saja yang mulia. Saya adalah istri dari Pak RT yang ada di desa ditempati oleh terdakwa yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Kekasih terdakwa. Iya yang mulia. Semua terdakwa adalah pasien yang pernah saya periksa. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. 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 Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. 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 Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak yang mulia. 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 Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Di sini saya diminta sebagai ahli atas kasus pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asinakil Ahmad, dan Febri Wahyu Nur Cahyo. Saya mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi ahli atas laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi penuntut umum atas kasus ini. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Saya kenal dengan keluarga korban yang mulia, terutama Ria karena dia adalah sahabat saya. Mengenal yang mulia. Saya ibu RT yang mengayomi seluruh warga. Dan saya juga mengenal dekat antara terdakwa dan korban. Jika dilihat dari hubungan darah, tidak yang mulia. Namun jika dari kedekatan saya sudah menganggap saudari Nia adalah saudara saya. Cukup dekat, saya adalah kekasih dari salah satu terdakwa. Dari kapan Anda mengenal dan dekat dengan korban? Sudah lama yang mulia, sejak saya masih SMA. Saya juga cukup mengenal mereka karena mereka juga saya anggap adik-adik saya. Dan Dodi juga sering bercerita tentang mereka dan beberapa kali kerap ketemu dengan terdakwa. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis malam tersebut? Waktu itu saya ingin membuang sampah pada saat jam 1:30 malam. Karena jam 2 saya mau berangkat ke toko, ada kiriman barang dari pusat. Namun saya melihat adanya keanehan yang terjadi di kediaman korban.
Saya memberanikan diri untuk melihat dan alhasil saya melihat sekilas 4 orang sudah tewas dan 4 orang sedang tertawa sambil membawa emas dan juga uang. Siapa 4 orang yang sedang tertawa dan membawa emas serta uang itu? Sekilas saya yakin bahwa seseorang saya mengenalnya. Akil adalah mantan dari Ria yang merupakan korban pembunuhan tersebut. Apakah korban pernah bercerita tentang kasus pembunuhan ini? Yang benar saja, orang yang sudah meninggal kok suruh bercerita. Maksud saya, apakah Anda tahu bahwa ada permasalahan dari korban terdakwa? Kayaknya pernah, Yang Mulia. Korban pernah bercerita bahwa anaknya yang bernama Ria pernah berpacaran dengan seorang pengangguran yang menyebabkan suaminya marah-marah. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Bisa Anda jelaskan kalimat apa yang dikatakan oleh Bapak Amirza pada saat itu? Saya tidak tahu banyak, tetapi saya pernah melihat Bapak Amirza memaki pacar anaknya. Saat itu, Bapak Amirza mengetahui hal yang sangat kasar untuk didengar. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Ya, kami persilakan. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak mengetahui bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan. Ketika saya melihat posisi sudah meninggal semua. Anda tadi mengatakan adanya makian terhadap saudara terdakwa oleh korban. Apakah menurut Anda hal tersebut yang mendorong terdakwa sehingga ia membunuh serta merampok keluarga Pak Amirza? Sebelumnya, saya ragu jika kalimat yang kasar itu dikatakan oleh Bapak Amirza bisa membuat terdakwa bersama saudara-saudaranya berbuat kejam dengan membunuh dan merampok seluruh keluarga Pak Amirza. Tetapi, setelah saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, saat para pembunuh mencoba kabur, saya terkejut melihat ada kekasih dari anak Pak Amirza beserta saudara-saudaranya. Saya kira mungkin mereka mendengar hinaan dari Pak Amirza melalui cerita dari Akil dan akhirnya mereka emosi sehingga membunuh serta merampok keluarga Pak Amirza. Apakah Anda mengetahui mengenai perbincangan antara almarhum suami Anda dengan terdakwa? Tidak, saya hanya mendengar atau mendapat informasi dari Bu RT dan masyarakat setempat. Untuk detailnya saya tidak mengetahui. Saudari saksi, apakah Anda yakin tentang hubungan terdakwa dengan korban? Saya hanya mengetahui bahwa Mas Amirza tidak menyukai terdakwa, khususnya Akil yang menjadi kekasih dari keponakan saya. Korban merupakan tipe orang yang sangat menjaga kehormatan keluarganya, sehingga wajar saja ia tidak suka dengan terdakwa yang merupakan pengangguran. Apakah ada yang Anda ketahui tentang terdakwa lainnya? Tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saya saja baru bertemu hari ini dengan dia. Tetapi saudari Ria pernah bercerita bahwa pacar dari Ria memiliki 3 seorang saudara yang saat ini mereka semua menjadi terdakwa. Saudari saksi, selain kasus pembunuhan, terdakwa juga diduga melakukan pencurian atas jumlah barang milik korban. Di antaranya ada jam tangan, uang tunai, serta perhiasan. Di antara barang-barang tersebut yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa, apakah Anda mengenali barang-barang yang menjadi milik korban? Iya, saya mengenali barang-barang itu. Baik, pertanyaan kami cukupkan Yang Mulia. Terima kasih pada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah Anda sudah memastikan bahwa itu milik dari saudara terdakwa Akil? Saya yakin karena pisau tersebut jelek dan tidak mungkinlah keluarga kaya itu memiliki pisau yang jelek seperti itu. Apakah Anda hanya menggunakan subjektivitas Anda dalam menentukan ini? Ya, karena sudah jelas bila ini sudah dibawa oleh penyidik dan dilakukan beberapa analisis untuk dilakukan pemeriksaan. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa hal tersebut yang mendasari pembunuhan tersebut? Karena tidak ada alasan yang logis lagi selain karena dendam. Kapan Anda melihat kejadian marah-marah tersebut? Pada saat sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5, saat saya menyapu halaman rumah.
apakah Anda yakin bahwa saudara korban pernah melakukan pencemaran nama baik pada terdakwa? Sepengetahuan saya iya, karena salah sendiri saudara terdakwa yang miskin karena mendekati anak dari teman saya. Berarti Anda mengakui bahwa korban melakukan tindakan pencemaran nama baik pada terdakwa? Menurut saya bukan pencemaran nama baik, namun perlindungan untuk keluarga, mengingat bahwa saudara terdakwa tidak mempunyai jaminan untuk kehidupan yang matang. Kan tidak ada hubungannya antara faktor ekonomi, hubungan asmara, dan kehidupan kedepannya. Kan saya hanya menebak, itu hak prerogatif dari saya dong. Untuk sahabat saya, toh saya tidak pernah melakukan kegiatan yang mempelopori untuk melarang hubungan pria. Apakah saudara Dodi pernah bercerita tentang saudara-saudaranya yang menyangkut insiden ini? Tidak, saudara Dodi adalah orang yang netangkal, tidak pernah bercerita tentang hal-hal yang negatif. Saudara terdakwa selalu memberikan dampak positif kepada saya, menyenangkan saya. Dan saya juga mendapat energi positifnya, kemudian saya tidak menyangka bahwa saudara Dodi juga melakukannya. Apakah hanya itu kesaksian-saksi yang Anda berikan kepada saya selaku pembela dari saudara Dodi? Sebentar, saya tidak mengingat-ingat dulu. Saya baru ingat bahwa saudara Dodi pernah menawarkan saya sebuah perhiasan yang entah dari mana ia mendapatkannya. Apakah Anda menerima perhiasan tersebut? Tidak, karena menurut saya itu tidak wajar. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Terima kasih penasihat hukum. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda pernah ditawari sebuah perhiasan. Kenapa Anda tidak menerimanya? Karena melihat ekonomi dari saudara Dodi, tidak mungkin dia mendapatkan perhiasan semewah itu. Apakah Anda tahu bahwa perhiasan tersebut didapatkan dengan cara seperti apa? Saya pernah menanyakan tentang bagaimana ia mendapatkan perhiasan tersebut. Namun, saudara Dodi tidak pernah menjawab dengan jelas. Terkait juga, saudara Dodi mempunyai tanggungan cicilan sepeda motor. Apa saja benda yang ditawarkan oleh terdakwa? Saudara Dodi menawarkan kalung dan cincin. Terima kasih saudari saksi. Pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum. Apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Saudari ahli, sudah berapa tahun Anda bekerja di Badan Forensik di Rumah Sakit Siti Hajar? Saya bekerja di Rumah Sakit Siti Hajar selama 10 tahun dan saat ini saya menjabat sebagai kepala bagian forensik di sana dan kerap diminta tolong oleh kepolisian terkait pembunuhan. Apakah benar ada tanda-tanda terjadinya pembunuhan dalam kasus ini? Iya, benar. Bisakah Anda menjelaskan secara detail penyebab kematian korban berdasarkan pandangan forensik? Saya akan menjelaskan penyebab kematian para korban dari pandangan forensik satu persatu. Pertama, Amirza ditemukan mati dengan busa yang ada di mulutnya. Hal ini dikarenakan ditemukan racun botulinum toksin dengan rumus kimia H5CH12. Zat ini pula yang terdapat pada sapu tangan yang ditemukan di TKP. Fakta lainnya yang kami temukan, di dalam sapu tangan tersebut terdapat sel kulit milik salah satu terdakwa atas nama Febri Wahyu Nur Cahyo. Melihat bahwa korban mati akibat racun tersebut, kami berasumsi bahwa korban dibekap mulutnya oleh Febri selama lebih dari 1 menit. Selain itu, yang mulia, kami juga menemukan sel kulit milik Dodi yang ada pada kuku Amirza. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan korban melakukan perlawanan terhadap pelaku. Yang kedua, Natania ditemukan meninggal dengan luka iris melintang di bagian leher. Berdasarkan hal ini, kami meyakini bahwa Natania meninggal karena kehabisan darah. Melihat luka yang ada pada korban sangat lebar namun tipis, kami mengasumsikan bahwa pelaku tidak menggunakan pisau. Dari barang-barang yang dikumpulkan oleh penyidik, kami mencari alat bukti yang sekiranya sesuai untuk digunakan oleh pelaku ketika ia membunuh korban, yaitu Natania. Dan kami menemukan kecocokan antara luka yang ada pada Natania dengan salah satu alat bukti yang ditemukan, yakni pecahan kaca. Adapun kecocokan ini kami yakini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, luka di leher korban sesuai dengan luka jika ditimbulkan oleh pecahan kaca. Kedua,
panjang dan lebar pecahan kaca sesuai dengan ukuran luka di tubuh korban. Yang ketiga, Agus ditemukan meninggal dengan luka tusuk di bagian perut. Luka ini disebabkan oleh benda tajam seperti pisau. Berdasarkan pemeriksaan, setidaknya kami memperkirakan korban ditusuk sebanyak 3 kali yang mengakibatkan ia kehabisan darah dan meninggal dunia. Yang mula, berdasarkan hasil penyidikan, kami menemukan barang yang diberikan oleh penyidik. Mereka menemukan pisau yang mana setelah diperiksa, ternyata pisau tersebut cocok dengan luka dari korban. Terdapat darah dan DNA dari korban pada pisau tersebut. Selain itu, pada ganggang pisau kami menemukan sidik jari dari terdakwa atas nama Akil. Yang keempat, pria meninggal dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. Luka tusuk ini mengenai jantung korban sehingga korban tidak dapat diselamatkan kembali karena organ vitalnya sudah berhenti total. Berbeda dengan luka tusuk yang dialami kakak korban yang lebih besar namun tidak terlalu dalam, kali ini korban memiliki luka tusuk yang kecil namun dalam. Saya berasumsi bahwa korban ditusuk 1 kali dengan ukuran pisau yang lebih kecil namun panjang. Berdasarkan penyidikan, ditemukan pisau lipat panjang dan setelah diperiksa, pisau tersebut cocok dengan luka korban. Dalam ganggang pisau tersebut juga ditemukan sidik jari atas terdakwa atas nama Abdul Jamil. Terima kasih saudari saksi. Pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli? Iya yang mulia. Baik, kami persilakan. Saudara ahli, apakah benar semua bukti tersebut mengarah pada terdakwa? Iya benar. Saudara ahli, apakah analisis dari penelitian Anda hanya merujuk pada sampel darah, sidik jari, dan serpihan kulit saja? Tidak yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Apakah ada pertanyaan tambahan dari hakim anggota? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Ya, saudari saksi, bisa saudari jelaskan tentang pekerjaan Anda? Ya yang mulia, saya adalah seorang psikiater yang bekerja pada Rumah Sakit Menur Surabaya. Posisi saya adalah dokter kejiwaan. Apakah benar saudari ahli yang melakukan tes kejiwaan kepada terdakwa? Iya benar Bu, saya telah melakukan tes kejiwaan pada terdakwa dan saya akan menyampaikannya tanpa adanya suatu kebohongan. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada ahli? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Baik yang mulia, saudara ahli selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bisa saudari jelaskan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa? Ya Bu, dari hasil pemeriksaan kejiwaan yang telah saya lakukan, terdakwa ini bersemangat dan penuh energi, bersikap optimis, selalu tampak gembira, lebih aktif dan cepat marah. Selain itu juga mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur dan tidak pernah mengalami halusinasi. Beberapa hal tersebut merupakan gejala umum dari penyakit kejiwaan yang bernama bipolar. Terima kasih saudari ahli. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada ahli? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Saudari ahli, dapatkah seorang penderita bipolar memalsukan suatu pernyataan dan berpikir secara jernih? Seperti yang sudah saya jelaskan, hal itu sangat dimungkinkan karena penderita bipolar ini pada umumnya mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim yang dapat berganti secara tiba-tiba dalam melakukan sesuatu hal yang salah, seperti memalsukan surat tersebut. Apakah kondisi penyakit tersebut itu ketika sedang kambuh itu berlangsung secara terus-menerus? Tidak, jadi hanya akan kambuh di waktu tertentu saja dan tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Baiklah, kepada saudara saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin yang mulia hakim. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. 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 Saya mengerti yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan terdakwa untuk duduk kembali ke depan yang mulia hakim. Jurusita, hadirkan terdakwa di tengah ruang sidang.
Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Apakah saudara sekalian bersedia? Iya yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Baik, sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Iya yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada terdakwa dan dipersilakan untuk berdiri, dan kepada hakim anggota 1 untuk memimpin sumpah saksi. Wallahi, saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Saudara terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara terdakwa dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Iya yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya yang mulia. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Baiklah, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan keluarga korban? Iya, saya mengenal. Salah satunya adalah pacar adik saya. Kenal yang mulia. Sangat kenal yang mulia. Kenal yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar Anda melakukan aksi pembunuhan di rumah Bapak Amir Zah sekeluarga? Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Lalu, apakah benar terdakwa juga melakukan pencurian pada Bapak Amir Zah dan keluarga? Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Baiklah, pertanyaan saya cukup, yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Baik, saudara terdakwa, Anda mengakui semua perbuatan Anda. Kemudian, apakah sebelumnya saudara merencanakan pembunuhan dan pencurian tersebut? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Namun yang mulia hakim, terdakwa memiliki hak untuk diam atau right to remain silent. Saya tidak ingin menjawab. Tidak. Baik, mohon izin yang mulia untuk memutar kembali CCTV tersebut dengan tujuan untuk menjelaskan isi dan temuan dari CCTV dan bukti-buktinya. Terkait dengan korban, bagaimana saudara terdakwa dapat terhubung dengan korban untuk melakukan pembunuhan tersebut, mengingat bahwa Anda hanya mengenal satu orang saja? Saya hanya ikut-ikutan saja dari saudara-saudara yang lain. Apakah Anda yakin dengan pengakuan Anda? Karena dari saksi dan bukti menunjukkan bahwa Anda yang mempelopori peristiwa ini. Sebetulnya kami adalah keluarga yang kompak. Kami membuat rencana dengan kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya apakah Anda melakukan pembunuhan secara langsung kepada korban? Iya. Lalu Anda membunuh siapa? Iya, saya membunuhnya. Tapi sebelumnya saya tidak memiliki niatan untuk membunuhnya. Jika saudara memang berniat baik, kenapa jika sudah dibunuh Bapak Amir Zah tidak segera pergi dari tempat kejadian malah membunuh satu keluarga? Karena dia telah memperkosa saya dan saudara-saudara saya. Jadi, saya dan saudara-saudara saya terpaksa membunuhnya. Terkait siapa yang memergoki kalian pertama kali? Bapak Amir Zah. Lalu Anda langsung membunuhnya? Iya, karena saya sudah terlanjur kesal dan sudah buta hati. Iya, saya membunuhnya dengan kesal karena dia mencederai kehormatan keluarga saya. Apakah Anda membunuh semua orang? Tidak,
saya hanya membunuh pria. Alasannya kenapa? Refleks saja. Kan tadi saya bilang, saya ketakutan. Lalu, bagaimana Anda membunuh korban? Cuman satu, dengan cara meracun, ditaruh pada tangan dan dihirup korban. Saudara terdakwa, saya tekankan kembali. Apakah Anda mencuri? Terlepas, saya akan menunjukkan rekaman CCTV-nya. Tidak, saya hanya mengikuti arahan saudara saya. Saya juga tidak mendapatkan apapun dari kamar yang hendak saya curi. Di situ terdakwa terlihat jelas memasuki kamar dari korban. Iya, tapi saya tidak mengambil apapun. Baik, mohon izin yang mulia untuk memanggil penyidik agar dapat menjelaskan beberapa barang bukti yang ada di kamar korban. Selamat pagi penyidik. Silakan dijelaskan apa saja temuan yang ada di TKP yang Anda temukan. Selamat pagi. Saya menemukan beberapa yang hilang dan ditemukan di rumah pelaku. Antara lain, barang bukti yang akan saya tampilkan pada layar 1, racun botulinum toksin lumus kimia H5CH12 yang bisa dibuat sendiri oleh terdakwa. Serpian kaca sebanyak 230 gram dari botol matu. Luka-luka korban yang ada di bagian dada, mulut, leher, dan ulu hati, dan jasad korban yang ada 4. Sampel darah serta sidik jari pelaku yang berisi Amin dari saudara Dodi dan Febri, kemudian Ungu yang ada di darah Jamil, dan terakhir AB posis yang langkah pada saudara Akil. Kemudian cat kulit pelaku yang sudah disamakan dengan yang ada di barang bukti dan korban. Bercak darah pelaku yang juga sudah disesuaikan dengan korban dan barang bukti. CCTV, sebuah foto, saksi pengakuan yang sudah hadir semua. Motor korban yaitu 2, yaitu BIT 2020 dengan plat nomor P4982IE. Kemudian Vario 2011 dengan plat M2968IP. Perhiasan emas murni dan perhiasan kalung 3 buah dan 5 cincin dan 14 gelang. Uang sebesar 4 juta rupiah. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Bagaimana dengan yang hilang di kamar korban Ria dan Agung? Ada, yaitu di foto di dinding dibuktikan pada adanya paku, namun tidak ada fotonya. Baik, pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Baiklah, apakah dari hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pembunuhan atau pencurian? Tidak pernah. Saudara terdakwa, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pembunuhan yang disertai pencurian? Selain 3 orang saudara Anda? Tidak ada yang mulia. 3 orang tersebut adalah adik kandung saya. Baik, cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Iya Bu, saya mengatakan dengan jujur dan benar. Iya Bu, saya sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Iya Bu, saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Bu, benar. Iya Bu, benar. Saya melakukan pembunuhan disertai pencurian. Iya Bu, saya sudah mengakui telah melakukan pembunuhan disertai pencurian. Saya sudah mengakui melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian. Berarti saat saudara melakukan tindak pidana tersebut, saudara tidak melakukannya sendiri? Iya Bu, benar. Iya Bu, benar. Iya Bu, benar. Iya Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya Bu, saya mengetahui. Iya Bu, saya mengetahui. Iya Bu, saya mengetahui. Iya Bu, saya mengetahui.
Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian tersebut? Ya Bu, saya sangat menyesal. 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 Baik, Yang Mulia Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Baiklah, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 26 Juni 2023. Perintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir untuk jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Selamat pagi. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, dengan nomor perkara 666-B/2023-PN-SDA akan dilaksanakan. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-B/2023-PN Sidoarjo tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, kami persilahkan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Untuk petugas kejaksaan, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya Yang Mulia, kami sehat jasmani dan rohani. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, kami persilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengadili surat tuntutan dengan nomor perkara 666-PTTB/2023-PN-SDA Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor perkara 666-PTTB/2023-PN-SDA serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 22 Mei 2023 dengan nomor 30B/PTT5.10-EP/5/6/2023. Terdakwa diharapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1 pasal 339 junto 55 KUHP, dakwaan 2 pasal 365 ayat 4 junto 55 KUHP, dakwaan 3 pasal 340 KUHP menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP. Menyatakan terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu mengganggu proses berjalannya persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah,
Asin Akil Ahmad Febri Wahyu Cahyo dengan hukuman penjara 18 tahun dikurangi dengan masa tahanan. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Baik, sekian itu yang mulia yang bisa saya sampaikan. Demikianlah tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa. Apakah saudara sekalian akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Kami serahkan semuanya ke penasihat hukum. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon Yang Mulia Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara sekalian bersedia sidang ini ditunda? Iya, Yang Mulia Hakim, kami setuju sidang ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda 2 minggu. 2 minggu ke depan tanggal berapa Kanjeng? Tanggal 10 Juli 2023 yang mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali dan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk agar mempersiapkan pembelaan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-P.B-2023 Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Abdul Jamil, Dodik Nurwidiansyah, Asin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, kami persilakan memanggil terdakwa. Baik Yang Mulia. Petugas kejaksaan silakan memanggil saudara terdakwa untuk masuki ruang persidangan ini. Saudara terdakwa sekalian, apakah kondisi saudara sekalian pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat jasmani dan rohani. Baik, sesuai berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah mendengar pembelaan atau pledoi dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Kepada saudara terdakwa sekalian atau penasihat hukumnya, apakah pembelaan sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Pembacaan pledoi atau nota pembelaan perkara nomor 666-P.B-2023-PN Sidoarjo. Para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal 339 junto 55 dan subsidiar pasal 365 ayat 4 junto 55 KUHP. Majelis Hakim yang kami hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Analisa yuridis dari pendapat hukum. Pertama, terhadap pembuktian dakwaan primer. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut, kami menyatakan sangat setuju dan sependapat dengan kesimpulan dan keputusan rekan JPU tersebut. Dan oleh karenanya, kami juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap dakwaan primer ini.
Majelis Hakim yang mulia, terhadap pendapat rekan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, kami penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat. Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 365 ayat 3 agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, fakta mengenai tersulutnya emosi yang tak terkendalikan adalah pengecualian terhadap pasal yang dituntut bahwa semua tersangka melakukan secara berencana. 2. Berdasarkan pengakuan dari keterangan terdakwa yang sesuai dengan berita acara persidangan, maka terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. 3. Terdakwa telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang memang terdakwa ketahui. 4. Terdakwa telah mendapatkan hukuman dari masyarakat yang begitu berat, tidak saja terhadap diri terdakwa, namun juga terhadap keluarga. 5. Berdasarkan faktanya bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat. 6. Mengingat semua terdakwa Dodi Nurwidiansyah, Febri Wahyu Nurcahyo, Abdul Jamil, Ahsin Akil Ahmad, niat awalnya hanyalah melakukan kejahatan terhadap korban atas nama Amirza. Dikarenakan semua terdakwa tersulut emosi dan tidak dapat mengendalikannya, sehingga tercapailah pelaksanaan perbuatan keji tersebut, maka dikenakan pasal 365 ayat 3 diancam penjara paling lama 15 tahun. Demikian pledoi atau nota pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 10 Juli 2023 atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim terhadap pembelaan ini kami ucapkan terima kasih. Yang mulia Hakim, terdakwa juga akan mengajukan pembelaan secara pribadi. Silakan kepada para terdakwa untuk membacakan pembelaan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Demi Allah, saya bukan orang sadis tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang. Semoga Majelis Hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami Majelis Hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Majelis Hakim, jujur saya tidak punya niatan sedikit pun untuk membunuh semuanya. Pembelaan yang saya ajukan disampaikan oleh penasihat hukum saya yang akan membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak dalam kemampuan, kedudukan serta harga dan mata pencaharian. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada yang mulia dalam persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Majelis Hakim, saya tidak ingin orang tua saya diinjak-injak pada dirinya. Karena inilah awal mula saya merasa kesal karena Bapak Mirza telah mencela orang tua saya. Namun saya katakan sekali lagi bahwa saya tidak pernah punya niatan membunuh, karena mengingat mereka merupakan keluarga dari pacar saya. Demikianlah pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Saya mengaku bahwa saya membunuh seseorang, yaitu Ibu Nia, namun saya tidak ada niatan sedikit pun untuk membunuh orang siapapun. Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Demikianlah pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan
dapat dikabulkan oleh Yang Mulia dan anggota Majelis Hakim. Baiklah, demikian pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, replik akan disampaikan secara lisan atau secara tertulis? Lisan, Yang Mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik, Yang Mulia. Dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami bersikukuh dengan tuntutan yang telah kami sampaikan. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini. Dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan tanggal berapa Panitia? Tanggal 24 Juli 2023 Yang Mulia. Baik, demikian pada hari Senin 24 Juli 2023 akan dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan pada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir pada persidangan selanjutnya tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-B-2023-PN Sidoarjo tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Abdul Jamil, Dodik Nurwidiansyah, Hasin Akil Ahmad, Febri Wahyu Nur Cahyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para terdakwa. Apakah para terdakwa sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa sekalian, mengingat Majelis Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara khidmah putusan yang akan dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga terhadap hak-hak penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 666-B-2023-Pengadilan Negeri Sidoarjo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 339 junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Dodik Nurwidiansyah, terdakwa 2 Febri Wahyu Nur Cahyo, terdakwa 3 Abdul Jamil, terdakwa 4 Hasin Akil Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan pencurian secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 16 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Racun botulinum toksin rumus kimia H5CH 12. 2. Serpihan kaca sebanyak 230 gram dari botol madu. 3. Luka-luka korban yang ada di bagian dada, mulut, leher, dan ulu hati. 4. Jasad korban ada 4. 5. Sampel darah serta sidik jari pelaku yang berisi amin dari saudara Dodik dan Febri, kemudian O umum yang ada di darah Jamil, dan terakhir AB plus yang langka pada saudara Akil. 6. Cap kulit pelaku yang sudah disamakan dengan yang ada di barang bukti dan korban. 7. Bacaan darah pelaku yang sudah sesuaikan dengan korban. 8. CCTV rumah korban. 9.
motor korban ada 2, yaitu Beat 2020 dengan plat nomor P4982IE, kemudian Vario 2011 dengan plat nomor M2968IB. 10. Perhiasan emas murni dan perhiasan kalung 3 buah dan 5 cincin dan 14 gelas. 11. Uang sebesar 4 juta rupiah. Kacamata dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu keluarga korban. 1 sepeda motor juga dikembalikan kepada keluarga korban. Jam tangan, uang tunai dan perhiasan untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin 2 Juli 2023 oleh kami Muhammad Ainul Kolbi SHMH sebagai Hakim Ketua, Mujahid Ramadan SHMH dan Adelia Novi Putri Artanti SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ami Dwi Kurniani SHMH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Tiara Maharani SHMH dan Evi Nur Rahmawati SHMH dan para terdakwa serta penasehat hukum. Hakim Anggota Muhammad Ainul Kolbi SHMH tertanda tangani. Hakim Anggota Mujahid Ramadan SHMH tertanda tangani. Hakim Anggota Adelia Novi Putri Artanti SHMH tertanda tangani. Panitera Pengganti Ami Dwi Kurniani SHMH tertanda tangani. Saudara terdakwa sekalian, apakah sudah mengerti isi putusan? Saya mengerti, Yang Mulia. Atas putusan tersebut, maka terdakwa mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Maka kepada saudara terdakwa sekalian akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Kami akan memikirkannya, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum. Atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan, atau mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan? Baik, kami akan memikirkannya, Yang Mulia. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Abdul Jamil, Dodi Nurwidiansyah, Asinakil Ahmad, Febri Wayu Nur Cahyo pada hari ini, Senin 24 Juli 2023. Dengan ini dinyatakan ditutup.